Jumpa lagi di acara kita Bincang Santai Sanius 1. Di tema kita masih tentang seputar gigi dengan tema Gigiku Sehat, Senyumku Cemerlang. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Semoga juga anak-anak juga ikut nonton ya di acara podcast kita di pagi hari ini. Podcast kita pada pagi hari ini bersama saya Penny Sucianti dan teman saya Trisnanto. Kemudian kami kedatangan narasumber bersama dokter-dokter hebat yang waktu itu sudah menjelaskan banyak hal ya. Betul sekali. Kita akan sambut dulu nih bersama dokter Dia Nindita, dokter gigi dengan spesialis perio. Betul ya. Selamat pagi dokter Dia. Selamat pagi. Bersama dokter Boni, saya panggilnya dokter Boni gitu saja ya. Iya, dokter Boni. Dokter Setiawan Boni. Dokter gigi spesialisnya pros ya, betul ya. Pros. Spesialis prostodontia. Ada panjangnya. Singkat jadi spesialis. Istilahnya pros. Kalau perio berarti ada kepanjangan. Oh, perio aja. Perio ya, spesialis periodontia. Oh, iya. Jadi suami istri ini cocok, mereka saling melengkapi. Mungkin ada pemirsa yang belum tahu bahwa ternyata beliau adalah suami istri, dua-duanya dokter gigi. Ya, betul sekali. Kebetulan anaknya ada di kita. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi tentang seputar gigi gitu. Iya, karena itu yang penting bagi kita ya. Betul nih, perkembangan gigi anak-anak itu kalau nggak salah juga tiap hari itu ada pelajaran UKS ya? UKGS. Iya betul, ya. UKGS, unit kesehatan gigi sekolah. Betul, ada, kita mempunyai unit kesehatan gigi sekolah. Di sini itu memang anak-anak itu kesehatan giginya masih tetap bisa dijaga dan diarahkan gitu ya. Iya. Apabila perlu ke dokter ya disarankan ke dokter, atau memang ada masalah di giginya itu juga dikonsultasikan gitu. Baik, untuk kali ini, kesempatan ini kita akan menjurus ke hal apa gitu. Persoalan gigi itu banyak dokter ya. Oh, banyak sekali. Mana-mana ceritanya ya. Tapi terutama untuk gigit lah ya. Oh iya. Fungsi utamanya kan itu ya Pak. Betul. Di tema kita yang lalu itu kita ngobrol tentang gigi karies. Ya. Betul karies, ya. Karies itu juga berbahaya ya kalau misalnya nggak ditindaklanjuti lebih dalam, akhirnya pun bisa hilang. Dan kita membutuhkan gigi palsu ya. Kalau di pertemuan kita yang lalu itu di lagunya Meggy Z ya, lagu siapa Pak? Mansur? Meggy Z ya, nah jadi Mansur. Daripada sakit gigi, daripada sakit hati. Kumaha sih? Aduh, atau perlu dinyanyikan dulu. Daripada sakit hati, lebih baik sakit giginya Patris aja. Nggak mau sakit. Itu kayaknya belum pernah sakit gigi ya. Jadi dia milihnya sakit hati ya. Heran saya. Kalau yang udah pernah sakit gigi kayaknya lebih baik sakit hati ya. Oh iya, kebalik saya ya. Saya nggak milih dua-duanya. Nah, tapi yang kali ini kita itu akan ngobrol juga tentang masalah gigi, tentang apa sih itu plak atau akarang gigi, sama apa beda sih? Lalu apa hubungannya juga sama radang gusi? Nah, ini kalau nggak dicegah juga bahaya juga mungkin ya. Nah, kita akan dalami lagi nih ke saraf-saraf yang lain mungkin. Betul katanya ya. Kalau tempo hari itu kita tuh ngobrol tentang masalah gigi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi sebetulnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, ini kita serahkan kepada narasumber kita. Mungkin mau dari mana dulu? Bebas untuk menjelaskan tentang plak dulu mungkin ya. Apa boleh. Kok ada beda ya plak sama karang gusi, itu sama apa beda ya? Iya. Nah, itu dia nih. Kita ingin tahu itu tentang siapa tahu kita salah nih konsep kita. Nanti kita kasih tahu anak kita, ini kayaknya plak apa karang gigi, ini perlu bang, biarin aja, sakit nggak? Ya udahlah whatever gitu ya. Tapi kalau sekarang kita tahu edukasinya lebih banyak, kita bisa mencegah nih penanganan sakit-sakit gigi di anak-anak kita nih Bapak dan Ibu ya. Kita akan ngobrol dulu tentang apa sih plak apa karang gigi nih. Dokter Dia dulu. Silakan. Boleh ya. Terima kasih ya Bu. Sebetulnya berbeda jelas ya.
plak dengan karang gigi itu berbeda. Satu, dari segi bentuknya saja sudah berbeda. Kalau plak itu konsistensinya itu lunak. Kalau karang gigi konsistensinya keras. Namanya juga karang gigi. Seperti karang kalau di lautan kan keras ya. Nah, apa itu plak ya? Plak itu sebetulnya adalah debris. Debris itu sisa-sisa makanan yang sangat kecil yang tidak terbersihkan pada saat sikat gigi ya. Jadi sudah sikat gigi rajin, tapi masih ada yang kecil-kecil itu yang tertinggal di situ, yang tidak terbersihkan pada saat kita menyikat gigi, akhirnya dia menjadi plak dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita anjurkan, kan tadi ada UKGS ya, itu sudah bagus sekali ya, Santo Yusuf sudah memulai UKGS itu tindakan preventif atau pencegahan, mengajarkan cara sikat gigi atau menjaga gigi yang baik itu supaya plak ini nggak ada ya. Kadang kita sudah sikat gigi, oh saya sikat gigi ada yang 3 kali sehari, tapi kenapa gigi saya masih berlubang, kenapa gusi saya masih sering berdarah begitu kan ya. Nah itu karena pembersihan atau pada saat sikat giginya tidak tepat, sehingga plak itu masih tertinggal di situ. Kalau kita membersihkannya bagus, sehat itu pasti gusi berdarah tidak ada. Karena gusi berdarah itu tanda awal adanya peradangan gusi. Ya, jadi plak itu bisa menyebabkan satu, lubang gigi, bisa menyebabkan peradangan gusi. Bakterinya saja yang berbeda, tempat terjadinya yang berbeda. Ya, satu di gusi, di giginya, satu di gusinya. Begitu. Nah, bagaimana bisa terjadi karang gigi? Kalau plak itu misalnya sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berminggu-minggu kita biarkan, dia akan termineralisasi, mengeras, terkalsifikasi. Oh, pantas mereka punya ini dok, punya catatannya gitu. Oh, misalnya iya. dianjurkan apa gitu oleh Ya, ada perawatnya catnya, gitu kan. iya. Jadi di buku Kode-kode ada ya, kode-kode itu ya, di iya. catatan. Makanya segera, bagus sekali ke dengan dokter adanya gitu. UKGS Ya, ini ya, betul. preventif. Itu untuk memantau ya. Benar, secara mencegah supaya tidak jadi parah nantinya. Mengajarkan sedini mungkin cara memelihara gigi yang baik dan benar ya. Kadang kan kalau zaman kita dulu ya, mungkin orang tua kurang aware dengan gigi. Gigi sebagai kesehatan yang second atau kedua. Padahal sebetulnya kalau dilihat tadi, efeknya kemana-mana. Bukan hanya pada mulut saja, tapi bisa ke jaringan tubuh yang lain. Mungkin begitu ya Dokter Boni, ada yang mau Ya. ditambahkan? Ya betul. Memang kalau saya lihat yang di UKGS itu udah start awal yang bagus. Dari awal sudah dipantau, jangan sampai lebih parah, karena sekali lagi mengobati itu lebih sulit daripada kalau kita bisa cegah dari dini. Kira-kira demikian. Betul. Tadi menarik sekali nih Dokter Diah nih, Dokter Boni. Ketika kita tidak sikat gigi itu kan pasti udah jelas ya, pasti ada masalah. Tapi kalau kita sudah sikat gigi pun ada juga tuh sisa-sisa yang tertinggal. Ya. Jadi sebaiknya sikat gigi yang baik itu biar benar bersih tuh gimana ya? Ada tipsnya tidak nih Dokter Boni? Oh ya, cara-caranya ya, misalnya hanya kiri kanan atau Iya. atas bawah atau Kan kalau di UKGS tuh ya puter Ya. terus di apa kayak dicangkul gitu ya, di Betul, apa betul. cukir Iya, cukir iya, gitu iya. ya. Tapi kan kalau misalnya anak mau tidur, sikat gigi dulu, sikat gitu doangnya, pasti ada yang tertinggal. Jadi gimana ya selain dengan teknik itu, terus apakah ada anjuran lain? Dokter Ya, Diah, Dokter Boni? biasanya ada. Kan kalau plak itu nggak bisa kita lihat, Bu. Oh, gitu. Nggak bisa. Jadi kita lihat ya cuman lapisan bening begitu saja. Ya, kecuali kalau kita pakai alat. Biasanya kan ada alat dokter gigi yang bentuknya seperti bulan sabit itu. Cungkil gitu ya? Itu Iya. ke bawah. Atau kita biasa sebut itu jigong gitu kan, ada jigongnya gitu Iya. kan. Nah, ya, itu tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi bisa kita deteksi dengan suatu cairan tertentu. Tentunya yang aman ya. Untuk rongga mulut itu kita biasa sebut dengan disclosing solution. Kalau ada UKGS pasti ada itu. Iya, mana yang merah-merah. Warna merah atau Ya. biru Nanti gitu kalau biasanya.
ada anak-anak ya, misalnya yang mau sikat gigi, biasanya gini, diwarnain dulu merah-merah, oke. Kemudian anak-anak di kaca kan, lihat merah-merah itu adalah plak yang terwarnai. Nah, caranya bagaimana kalau kita mau sikat gigi yang bersih? Ya kita harus benar-benar menyikat sampai merah itu hilang. Ya, jadi makanya kita di kaca, tuh merahnya udah hilang belum? Oh masih ada, gitu kan? Sikat lagi, sampai bersih. Nah, kenapa diajarkan di UKGS dengan dia terbiasa menyikat sampai merahnya bersih, nanti dia akan terbiasa. Oh rasanya kalau merah bersih itu seperti ini. Kan kadang di rumah nggak mungkin pakai disclosing ya, karena kan ya kita netesinnya mungkin susah. Tapi sekarang ada sediaannya bentuk gel, jadi bisa sebetulnya kalau anak-anak mau pakai. Tapi memang harganya relatif ya. Tapi diajarkan di UKGS adalah ketika sudah merah itu bersih itu rasanya seperti ini. Jadi situasinya seperti ini, anak-anak sudah bisa, oh kalau saya sudah rasanya seperti ini udah bersih nih, gitu. Jadi menemukan perbedaan ketika sikat gigi sampai bersih sekali sama yang di rumah cuman sikat gigi sebisanya gitu ya. Betul. Jadi ada satu dokter saya dulu pernah lihat sih, tapi kayaknya nggak banyak orang. Pasti istilahnya itu dental floss atau apa? Yang benang itu ya. Oh iya. Itu, sebetulnya apakah itu benar-benar bisa efektif tidak gitu ya? Membersihkan yang di sela-sela itu atau cukup dengan yang diberi merah-merah tadi kemudian disikat sampai bersih gitu? Dental gitu. Dental floss itu sebenarnya Pak, saya sendiri suka pakai. Terutama kalau yang paling gampang itu kalau misalnya kita habis makan ayam misalnya, terus ada nyelip, itu pakai sikat biasanya sulit. Nah, dengan benang gigi kita bisa tarik itu keluar. Nah, tanpa bikin si gusinya itu jadi rusak, karena biasanya kalau kita ke tempat makan restoran biasanya ada tusuk gigi ya. Di apotek dokter belinya? Rasanya sekarang di apotek biasanya ada, di atau kalau nggak di supermarket juga yang besar itu biasanya ada ya. Supermarket sudah mulai. Sebenarnya benang biasa itu tidak terlalu kuat. Jadi kalau Bapak coba misalnya masukin terus giginya masih rapat, biasanya putus. Malahan kejepit di situ. Tapi kalau dental floss yang benang gigi beneran, dia keras kuat sekali, dia nggak gampang putus. Elastis. Ya, betul. Ya. Jadi dia bisa lewat di situ meskipun ini rapat sekali. Nah, itu kelebihannya kalau pakai benang gigi. Jadi benang gigi sebenarnya bukan untuk menggantikan yang tadi, dia cuma untuk alat bantu. Ya, kira-kira demikian sih Pak. Saya juga suka pakai. Jadi ketika membersihkan gigi itu anak-anak disarankan dengan sikat gigi yang baik dengan teknik yang baik. Kalau misalnya ada yang masih nyelip-nyelip masih bisa pakai benang gigi atau dental floss. Jadi floss. alat bantu ya. Kalau tadi disclosing solution itu suatu cairan indikator, alat indikator ada atau tidaknya plak, tapi alat utama untuk pembersih gigi ya sikat gigi ya. Kemudian dibantu dengan apa? Ada tadi dental floss ya. Kenapa nggak bisa pakai benang biasa? Satu, kalau benang biasa tuh tajam nggak sih Bu? Iya kan. Jadi kalau kena ke gusi kan, bagaimana? Luka nanti gusinya justru. Jadi benang gigi itu sebetulnya sudah didesain mungkin ya. Dia bentuknya sifatnya elastis karena ada cairan, ada lapisan seperti lilin supaya dia tidak kalau melukai. Jadi kan kita masukkan ke sela-sela gusi, ya kan. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak melukai gusi juga ya. Kenapa tidak dianjurkan pakai tusuk gigi? Karena kadang udah pakai tusuk gigi tuh keasikan nyungkil gusinya yang kedorong turun. Iya, betul. Jadi kalau habis makan biasanya suka pakai tusuk gigi, ya oke sih, tapi nanti lama-kelamaan gusinya pasti akan kebuka antara gigi dengan gigi. Itu jadi kayak kalau kita bercandaan biasanya kadang wah itu pakai linggis karena cungkil-cungkil gini terlalu dalam gitu. Jadi penggunaan tusuk gigi merusak gusi. Kalau penggunaannya benar tidak masalah, karena kan itu diciptakan juga pasti ada suatu tujuannya ya. Tapi kadang
penggunaannya salah dengan Ya. mengungkit seperti alat linggis tadi. Jadi kayak itu yang Iya, jadi bermasalah. Iya. ini waduh. Iya. iya, Jadi kalau kenapa harus memakai alat bantu dental floss? Kadang kalau sikat gigi, kadang gigi kan ada yang berjejal ya, tumpuk gitu. Kan susah itu membersihkan daerah yang berjejal. Nah, kita memakai benang gigi supaya bisa menjangkau daerah itu. Atau kalau tadi yang sudah turun gusinya kan ada renggang-renggang antara gigi, itu kita juga ada alat bantu lain, sikat interdental. Karena antar gigi disebut interdental kan, bentuknya kayak sikat botol, Bu. Tapi iya, kecil iya, gitu iya, ya. sekali. Dia bisa Iya. masukin gitu. Oh gitu. Ya, jadi itu Saya sekarang jadi teringat ini dokter, mungkin sekarang pemirsa juga mungkin ada yang pernah pakai ya, yang elektrik ya. oh ya, Itu apakah istilahnya Membersihkan dengan baik kah? kelebihannya apa, misalnya kekurangannya apa, misalnya dengan yang manual itu dengan yang elektrik itu lebih bagus mana sebetulnya? sebetulnya kalau elektrik itu diciptakan untuk mereka yang tidak mampu membersihkan dengan sikat gigi biasa, satu-satunya ya, misalnya yang pasien-pasien stroke, pasien-pasien yang kemampuan tangannya terbatas, Yang begitu. udah punya tremor atau Iya apa gitu ya. benar. Tetapi pada penelitian yang sekarang membandingkan efektivitas antara sikat gigi dengan yang elektrik itu ternyata hampir sama, asal penggunaannya benar. Ya, asal penggunaan benar. Saya Cuma males nih, nggak usah udah saya pasang aja, Iya. nanti muter sendiri. bisa sih Pak, tapi kalau cuma muternya di depan aja berarti yang bersih ya depan saja, yang belakang tidak bersih. Ya, tetap harus digerakin. Tetap harus digerakin. Kita harus jangkau. Ya. ya. Kemudian kalau yang tidak tahu caranya mungkin tidak bisa menjangkau sampai belakang juga, begitu. Ya. Betul. Kelemahannya mahal Pak. Oh iya, Ah, yang iya, elektrik ya. Nanti nggak ganti-ganti Harus Pak, dirawat kata juga itu. seperti Ya. giginya. Jadi merawatnya dua. Ya, ya, ujungnya Kan kalau titiknya kita kan harus sikat diganti gigi juga. kan sikat gigi diganti kan, nanti kalau mahal udah nggak usah diganti sampai malah melukai gusinya nanti. Jadi nggak merawat gigi, malah merawat sikat gigi. Iya. Tapi untuk pasien-pasien atau individu yang berkebutuhan khusus seperti pasien stroke, pasien yang tidak mampu membersihkan dengan tangan yang normal atau harus dibantu oleh pihak ketiga atau kedua, Itu akan itu lebih- biasanya memakai Lebih sikat efektif gigi. ya. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan beliau yang tidak bisa membersihkan sendiri masih bisa kita bantu begitu. Jadi intinya itu gigi itu yang pertama harus bersih ya. Cara Iya. pembersihannya juga harus tepat supaya tidak ada plak atau karang Iya. gigi. Nah dok, kalau misalnya kadang anak-anak itu mungkin ada yang giginya berlubang ya. Tapi karena nggak sakit ya udah biarin aja gitu. Itu gimana tuh nanti kalau dibiarin? Apakah Kita akan? pengen tahu itu. Tapi udah. nggak sakit. Coba kita itu aja. Saya juga berlubang tapi saya nggak sakit Kita gitu. undang Jadi saya anak-anak itu biarin. yang- Paling cuman betul kayak tadi. Yang pakai tusuk giginya gigi kita juga. tes, Kita giginya tes. berlubang apa enggak? Nah itu gimana dok? Mumpung ada dokter gigi. Boleh. Apa ada ini? Ada yang sudah pernah mengalami mungkin ya Pak Tris? Iya. Anak-anak ada ya? Ada jadi bu aku tuh berlubang kata dokter katanya harus ini ke dokter terus di situ ada tulisan karies terus kalau nomor ini oh ini namanya berlubang kata dokternya ya dari UKGS gitu. Tapi dah aku nggak sakit tuh jadi kata mama ya udah biarin gitu. Nah itu gimana ya kalau ada yang seperti itu dok? Bisa. Jadi biasanya kalau kita lihat ya pada anak-anak tuh kok giginya reges ya. Reges ya itu sebenarnya kita sebut dengan rampan karies. Itu udah hitam banyak ya. Nah, itu memang karena ambang sakit masing-masing orang tuh kan berbeda ya, Bu. Ada yang dia ditekan sekian itu atau ditusuk dengan agak dalam dia udah masih nggak bisa merasakan sakit atau yang sedikit aja dia udah sensitif. Nah, itu tergantung dari ambang sakit juga. Tapi sebetulnya pasti ada lah, tapi mungkin tidak dirasa juga bisa. Nah, itu tujuannya ada rapot dari UKGS itu ya. untuk Ketahuan pencegahan dari atau awal. preventif. Tapi memang di Indonesia, Bu, preventif itu baru mulai diadakan baru-baru aja ya. Kalau di luar negeri itu preventif dulu baru kuratif. Kuratif itu menyembuhkan, mengobati, menambal gitu lah. Di Indonesia mungkin karena perkembangan ya, sosial ekonomi juga edukasinya kuratifnya Iya. lebih maju duluan. Kalau di luar negeri seperti UKGS itu semua mengadop dari luar negeri itu sudah preventifnya Iya. jalan dulu. Padahal prinsipnya kan
segala sesuatu yang sudah ada perlu perawatan. Iya, benar. Iya. Oh, apapun gitu kan? Iya, benar. Ya, itu Betul, mungkin. betul. Nah, berarti kalau misalnya gigi plak, gigi karang gigi gitu, itu kalaupun akan dibiarkan itu berpengaruh pada yang lainnya. Seperti apa tuh, Dok? Iya. Merembet istilahnya. Merembet ya. Kalau udah plak, karang gigi, dibiarkan, lubang gigi juga berlubang, semuanya iya. Kalau misalnya kita lubang gigi, kemarin kan dibahas tuh masih bisa ditambal. Oke, kalau ternyata lubangnya sampai agak dalam, kita rawat saraf ya. Tapi tetap saja pada akhirnya biayanya juga akan membengkak. Kemudian bisa nggak udah dirawat saraf, dia tetap harus dicabut mungkin. Bisa nggak gigi karena berlubang harus menyebabkan lepas gigi? Bisa sekali. Nah, kalau dari karang gigi, justru itu yang biasanya kita sebut silent killer. Nggak sakit, Bu, karena gejalanya cuman ini, gusinya berdarah awal-awal ya, peradangan, kemudian tidak dirawat, akhirnya mengeras si plaknya, karang gigi, dia masuk ke jaringan gusi yang lebih dalam lagi. Awalnya kan gusi, ya kan? Kemudian di gusi itu kan ada jaringan pendukung gigi, itu ada gusi, ada sementum ya. Sementum itu lapisan yang melapisi gigi di akarnya. Kemudian ada tulang alveolar ya, tulang rahang itu. Kemudian ada jaringan periodontal. Jadi shock breakernya gigi. Jadi kalau dia sudah masuk ke gusi, nembus lagi ke dalam, wah dia masuk ke sementum. Sementum masuk lagi ke jaringan periodontal. Jaringan periodontal sudah rusak, ke tulang. Kalau sudah pegangannya nggak ada, Itu Ya, walaupun, lepas. secara fisik misalnya giginya masih ada, bisa aja. giginya utuh. bahkan nggak lubang. Mungkin nggak lubang. Nggak lubang. Iya. Tapi si karangnya itu Iya. Tapi Yang rusak kasus-kasus terus. seperti itu di Indonesia sudah. Banyak. Banyak. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang meninggal tidak diketahui penyebabnya, bisa Iya. aja karena itu. Ya, penelitian terakhir 2018 ya, Riskesdas itu kebetulan saya terjun langsung juga di situ. Satu-satunya survei nasional se-Indonesia Raya yang mensurvei nih, kalau kesehatan gusi itu kita tuh di tingkat berapa sih? Berapa persen sih yang mengalami gusi itu kerusakan tuh di atas 60%. banyak ya. Ya. Itu banyak loh segitu ya. 60% Bahaya juga ya. itu Tapi karena tidak diperiksakan atau tidak dideteksi Diabaikan secara ya. dini ya jadinya. ya, itu yang bisa kita survei ya Pak ya, yang bisa kita periksa. Kalau masih ada deviasi sedikit yang belum kita periksa mungkin lebih besar lagi. Tapi hampir sebagian besar kasus itu biasanya ada peradangan gusi. Jadi Ternyata ya. tapi kalau masih peradangan, Bu, itu kan plak ya. Iya. Kita bersihkan plaknya dengan sikat gigi yang benar. Kalau memang masih plak yang tidak terjangkau, kita harus ke dokter gigi, kita scaling ya. Iya. Ya, kita bersihkan karang gigi dan plaknya aja dulu ya. Radang gusi itu sembuh. Ya. Jadi kalau ada karang gigi itu tetap harus dibersihkan ya. Tetap Ya, harus harus. dibersihkan. Cuma kalau sudah ada karang gigi, kita lihat kerusakan pada jaringan pendukung giginya itu sejauh mana. Ada yang dia tidak bisa kembali. Artinya biasanya goyang kan, sudah dibersihkan, kegoyangan mungkin berkurang tapi masih goyang. Jadi perlu tindakan lain. Tindakan lebih lanjut. Iya, tindakannya lumayan rumit ya, karena harus ada bedah, Biayanya cangkok mahal, kan? tulang di daerah tersebut, begitu. Jadi lebih complicated ya Iya, urusan benar. giginya ya. Kalau sudah hilang, udah Ya. langsung itu areanya dokter Dokter Boni. Boni. Jadi kalau Gigi palsu. kalau kami ini kan yang periodonsia tuh mempertahankan gigi dengan menyehatkan jaringan pendukung giginya kan. Kalau dokter Boni mengganti gigi yang sudah hilang. Yang sudah tidak Jadi bisa. kalau kami berhasil, berarti dokter Boni nggak akan ada pasien. Gak apa-apa dokter ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau menurut saya pribadi sebagus-bagusnya gigi palsu nggak akan seenak gigi asli. Betul, lah. betul, ya. Karena kan ada yang aneh mungkin Ya, ganjel. pasti. Jadi kalau bisa mending nggak usah pakai gigi palsu, tapi Ya. jaga baik-baik giginya yang Dijaga. ada. Kalau dapat sewaktu-waktu baik. Ini menarik nih, Dokter Boni. Ya. Jadi untuk gigi-gigi yang tidak diselamatkan yang harus pakai gigi palsu seperti apa, Dokter Boni? Ya, sebenarnya kalau kita bagi secara garis besar
Ibu, itu gigi palsu itu ada dua. Ada yang bisa dibuka pasang, ada yang permanen. Sementara yang permanen itu ya seperti kalau kita pernah lihat orang-orang tua yang mungkin sudah ompong sama sekali yang dia bisa buka pasang itu gigi palsu, nah itu yang buka pasang. Tapi kalau yang permanen biasanya bisa yang paling terkini itu ada yang namanya implan, jadi dia bisa dipasang ke dalam tulangnya, terus jadi dia menyerupai akar gigi, kemudian dibuatkan mahkota seperti kayak gigi asli aja sudah seperti itu. Atau ada juga yang sistemnya seperti kita menyebutnya jembatan, jadi dia ditempelkan ke gigi-gigi yang sebelahnya yang masih ada. Jadi misalnya ada 3 gigi berderet, ini yang tengah hilang, kita tempelin ke gigi sebelahnya. Itu bisa, dia sifatnya permanen, jadi bukan untuk dibuka pasang. Bukan pasang ya. Betul. Jadi kayak misalnya ada yang udah habis tuh ya, udah nggak bisa diselamatkan, tapi cuma di depan gitu ya, satu gitu kan, tanggung gitu ya. Nah itu bisa permanen juga. Bisa permanen, bisa buka pasang. Iya, tinggal tergantung. Sebenarnya gini, kalau dilihat mana yang lebih baik, atau kalau kita bicara lebih baik mungkin parameternya nyaman, itu yang permanen lebih nyaman dibandingkan yang buka pasang. Karena logikanya begini, Bapak Ibu, kalau misalnya gigi asli kita kan sebenarnya bukan yang buka pasang ya, pasti ya udah diem aja di sini. Kalau kita bisa buat serupa dengan itu atau mirip dengan itu, rasanya pasti lebih nyaman. Karena kalau yang buka pasang biasanya sering ada plat-plat di situ. Kemudian kalau untuk gigi depan biasanya ada kayak semacam kawat atau ya pemegang yang buat sebagian orang kalau senyum kelihatan gitu, dia nggak suka ya dengan itu. Nah jadi kalau masih ada gigi-gigi sebelahnya yang masih bisa dimanfaatkan, mungkin bisa seolah-olah kayak ditempelin ke gigi sebelahnya. Itu lebih ya betul, itu lebih nyaman, juga tampilannya juga lebih bagus. Lebih estetis ya. Gitu ya. Kalau istilah sekarang estetis gitu. Kalau Pak Tri tadi di awal tadi mengatakan untuk makan, oke, kalau untuk makan mungkin lebih untuk gigi geram ya. Tapi kalau untuk gigi depan biasanya lebih untuk ke penampilan. Ya, dan itu kebayang kalau sudah hilang 1, 2 gigi. Kan kadang jadi orang nggak pede gitu ya. Kalau misalnya cuman di depan yang kosong gitu, itu pandemi iya. Kalau sekarang ketutupan ya, pakai masker, mau giginya rapi nggak lubang apa mumpung ada narasumber, kita mau panggil yang lain nih. Kita ingin tahu juga dari pengalaman nyata itu ada. Kita undang kita mau panggil nih pengalaman dari mama papa ya. Mama papa. Ketika itu kalau nggak salah tadi saya dapat info itu mama. Iya, mama itu biasanya dia lebih aware ya sama anak-anaknya. Pengalamannya gitu. Iya, pengalamannya waktu dampingin anak-anaknya agar giginya tetap sehat. Berarti mama yang hebat. Nah, gitu ya. Itu dia. Orang tua yang hebat itu. Kita harus cari pengalaman orang tua supaya bisa menginspirasi mama papa yang ada di rumah, bapak ibu yang ada di rumah. Bener gak sih penanganan kita untuk menangani atau merawat gigi-gigi anak kita di rumah? Iya. Nah, kita akan panggil dulu nih Patri. Jadi sekaligus nanti mereka bisa jadi narasumber, juga boleh tanya nanti ya. Mereka boleh tanya mumpung ada dokter. Iya betul. Nanti bisa jadi duta gigi ya. Duta gigi sekolah SD Santai. Iya benar. Menyampaikan informasi edukasi ke orang tua lain ya. Pengalaman langsung itu gitu lebih baik. Iya, pengalaman langsung itu lebih mengena ini kepada anak-anak di rumah ya, supaya nanti pengalamannya bisa dibagikan pada teman-temannya yang lain. Kita akan panggilkan dulu ya. Ini adalah Ibu Virginia. Nah, Mami Virginia dipanggilnya Virginia gitu ya, Mami? Bersama anaknya, Mami Virgin bersama anaknya. Ayo sayang, silakan maju. Enggak akan diperiksa sama dokter ya. Enggak diperiksa, hari ini mah kita hanya cerita saja. Silakan, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Good morning Mami Virgin, silakan. Selamat pagi. Dan yang kedua ini sama Mama Diandra. Gimana, sehat? Silakan masuk. Silakan maju. Dan diperiksa ini juga, tenang aja. Sehat Diandra. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Halo. Jadi gini Vidya Diandra, ini itu mamahnya dari kakak Dias. Kakak Dias itu ada di kelas 6 ya?
Ya, sekarang betul kelas ya, 6. betul ya, ada di kelas 6 gitu. Nah, kalau ketemu nanti boleh disapa. Ini orang tua murid juga gitu ya. Baik. Pengalamannya nih gimana? Mama dia sama mama kok mama dia sih? Salah Sama dia sama yang itu. Iya. keliru ya sih ya. Iya. Mama Diandra sama mama Vidya nih. Gak apa-apa ya, dipanggilnya mama ya. Oke, mama Dias, tuh salah lagi. Mama Diandra sama mama Vidya, Iya. pengalamannya gimana sih waktu dampingi Dean, waktu dampingi Vidya? Pernah nggak sih mereka itu ngeluh, misalnya gigi sakit, baiknya gimana gitu kan? Apalagi untuk mama-mama yang baru perdana nih, misalnya punya anak ya, kadang kita bingung. Atau misalnya ada di sekolahnya ada UKGS, ada juga yang enggak. Kadang kita itu kembali lagi pada keputusan kita ya, kita mau abai atau misalnya kamu gimana ngerasanya apa gimana gitu. Yuk kita mau dengar dulu, mau siapa nih, bebas nih. Kalau anak-anak biasanya sweet loh. Silakan. Ya, selamat pagi, terima kasih Ibu Feni. Iya. Terima kasih Pak. Mungkin pengalaman saya dengan adanya maksudnya pengalaman saya sebagai orang tua, selama ini Dean tidak mengalami sakit gigi, Bu, tidak mengalami gigi yang berlubang. Mungkin pada saat dia sudah umurnya sekitar 8-9, nah itu memang ada giginya goyang. Nah pas saya lihat ternyata ada gigi tumbuh yang baru. Nah dari situ saya juga berpikir beda dengan kakaknya yang dulu. Kalau dulu kakaknya cabut, maksudnya patah dulu, goyang dulu, baru kita cabut, baru dia tumbuh. Kalau yang sekarang gigi susunya itu belum copot. goyang, belum copot, tapi udah tumbuh dokter. Nah seperti itu. Nah itu Nyusulnya kecepatan. penyebabnya apa, dan memang apa namanya? Memang tradisinya seperti itu atau bagaimana dokter? Itu saya juga jadi kurang paham juga ya, karena pengalaman dua anak yang berbeda seperti itu. Terima kasih. Iya, mungkin saya jelaskan dulu ya, saya mencoba menjawab ya. Mama siapa tadi ya? Dean ya, Mama Dean. Dean cakep sekali loh ya. Ya giginya sehat ya. Jadi memang tadi ditanyakan gigi susu itu ada yang dia goyang dulu baru tumbuh ya, lepas baru tumbuh gigi penggantinya, gigi tetap kita menyebutnya, atau dia gigi susunya masih ada di situ tapi gigi tetapnya sudah tumbuh tidak goyang sehingga harus dicabut. Sebetulnya fisiologis itu bukan kelainan, Bu. Jadi pada hukum alam ya, Tuhan itu sudah menciptakan segala sesuatu itu terencana. Jadi bagaimana pergantian dari gigi anak-anak yang kita sebut gigi susu ke gigi tetap, itu memang gigi susu itu tumbuh pertama, kemudian ada gigi tetap di atasnya atau yang tertanam di dalam gusi itu akan tumbuh. Ada guidance-nya, guidance itu arahannya itu adalah dari gigi susu tersebut. Jadi gigi tetap biasanya dia akan tumbuh untuk erupsi ya, untuk keluar dari gusi menggantikan gigi yang susu itu, dia akan menggerus sedikit demi sedikit akar dari gigi susu. Nah kalau tadi akarnya tergerus, tadinya tertanam terus tiba-tiba hilang, yang terjadi apa? Goyang ya. Kalau goyang itu tandanya, sinyalnya dari Tuhan itu ini sudah siap nih gigi tetapnya untuk diambil ya, diambil atau dia akan lepas sendiri. Jadi ada yang lepas sendiri, ada yang diambil. Kemudian gigi tetap itu akan menempati pada jalurnya, istilahnya, karena guidance-nya ada. Tapi bagaimana kalau gigi tetapnya ada, gigi susunya ada, gigi tetapnya udah nyongsol. Nah, ya. itu. Nah, itu biasanya ada beberapa faktor penyebabnya. Apakah memang ruang rahangnya tidak cukup? Ya. Jadi ruang rahangnya mungkin sempit sehingga dia memakai jalur yang lain, atau memang si gigi tetap itu tidak keluar pada jalurnya, atau ada gigi lain yang sudah dicabut sebelumnya, sehingga lokasi yang tadinya dipakai untuk gigi itu, jadi gigi tetapnya sudah belum siap keluar,
tapi gigi susunya udah dicabut terlebih dulu karena berbagai faktor. Mungkin dia kecelakaan patah, mungkin dia berlubang dalam sehingga sakit harus dicabut karena kalau tidak nanti bengkak ada nanahnya. Itu bisa faktornya. Atau faktor yang lain memang ada kelainan anatomis ya. Giginya berlebih atau mungkin ada gigi yang tidak ada benihnya, itu mungkin. Ya. Jadi fisiologis itu jangan khawatir ini gimana kalau ini. Ya memang kita harus istilahnya menerima kalau memang itu giginya harus jadi gingsul ya, karena dia menepati itu. Nanti seiring dengan perkembangan rahang anak akan melebar, dia akan membentuk lengkung yang ideal tapi tidak ideal sekali, mungkin begitu. Jadi lama kelamaan gingsulnya pasti akan berkurang. Kalau sudah awal-awal ini gingsul banget, dia tumbuh lagi, udah mulai berkurang, Jangan khawatir kalau gingsul dokter ya. Iya. Tapi katanya kalau gingsul pinter nyanyi ya. Iya. Manis katanya gitu kan. Manis. Iya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan tetap ya, maupun Ya, yang karena rahang keluarnya anak Karena rahangnya kan berkembang. membesar. membesar, tumbuh besar anaknya ya. Betul. Jadi mau keluar duluan ataupun nanti itu nggak masalah ya Ya, sebetulnya. cuma kadang kalau tidak bisa, kadang perkembangannya terbatas ya, rahangnya kan ada mamah dan papa, anak itu perpaduan genetik orang tua. Ada yang dia rahangnya mengikuti mamanya mungkin kecil, giginya mengikuti bapaknya besar, itu mungkin. Itu yang disebut ruangnya nggak cukup nih. Giginya ngikutin bapaknya, rahangnya ngikutin mamahnya, akhirnya bertumpuk. Seiring dengan perkembangan rahang tidak bisa maksimal, sehingga harus memakai yang disebut dengan kawat gigi, perawatannya. biar rapi ya. Ya, begitu. Betul. Jadi sebetulnya itulah jalannya dari yang di atas. Tuhan itu sudah merencanakan begitu indahnya. Gimana ya? Kita bikin jalurnya nih seperti ini kan tidak? Iya, sudah dituntun. Tapi kadang yang dituntun tidak sesuai ya. Sudah ada jalan lain, orang masih berkembang kok, begitu. Iya, betul sekali. Iya. Nah, Mami Virgin, apakah ada pengalaman yang lain nih ketika sama Vidya atau adik kakaknya ya? Ada, iya. Bener. Untuk perawatan gigi Vidya sih saya nggak ada masalah ya, karena kan memang pada saat menggosok gigi kan saya lihat udah bersih belum atau belum, misalnya belum saya sikat lagi. Tapi kan dari UKGS itu kelihatan, Bu ini ada karang gigi, tolong segera ke dokter untuk dibersihkan. Tapi pas saya lihat mana karang giginya memang nggak kelihatan ya dok ya. Apakah untuk karang gigi ini kita tuh perlu secara periodik itu membersihkan ke dokter gigi, atau pada saat kelihatan ada karang gigi aja kita perlu ke dokter gitu? Biasanya kan ada rapot dari UKGS ya Bu ya, ini perlu ditambal, ini perlu dibersihkan karang giginya. Kalau memang ada karang gigi biasa dia mengeras. Ada yang dia sewarna dengan gigi ya, putih gitu, tapi putihnya lebih pekat, tidak bening biasanya. Gading gitu. Ya, gading. Ada juga yang memang dia hitam atau kehijauan. Nah, biasa kalau sudah dibersihkan, nanti biasanya maintenance-nya per 6 bulan sekali untuk dikontrol ya. Jadi biasanya kalau udah dibersihkan karang gigi ya, nanti kontrol ya, 1 atau 2 minggu kemudian ke dokter gigi kita lihat sudah ada penyembuhan gusinya belum. Jadi biasa kalau udah dibersihkan tuh gusi berdarah itu akan hilang atau berkurang minimal. Kemudian nanti gusinya akan menjadi kenyal, sehat. Kalau yang berdarah itu biasa gusinya lunak. Jadi kalau kita sentuh sedikit atau kena sikat gigi, dia akan berdarah begitu. Nah, itu biasanya ada kontrol rutin. Kalau seminggu sudah sehat, sebulan sudah sehat, 6 bulan sekali. Nah, itu memang kadang karang gigi ini tidak sakit, jadi kadang jadi abai. Nggak kelihatan gitu. Iya benar. Nggak ada alarmnya sih. Alarmnya orang kan biasanya alarmnya kan sakit. Alarm. Jadi kita tuh kadang nunggu sakit dulu baru, aduh what should we do gitu ya. Iya. Terus karena ngerasa, Kira-kira nggak seperti apa-apa itu. dah, nggak ada ininya gitu ya, nggak ada warningnya, jadi ya udah gitu. Yang sering juga itu gini, kalau saya sering beberapa kali nemuin pasien itu kalau dia gigit apa, ada bekas merah-merah di situ. Nah, itu sebenarnya alarm juga. Itu artinya gusinya ada peradangan di situ. Oh gitu. Ya, atau kalau dia gosok gigi pas kumur kok ada bercak darah, artinya dia pasti ada peradangan gusi.
Nah, biasanya yang saya temui biasanya pasiennya wah malah jadi takut gosok gigi. Iya. Wah, itu yang harusnya justru udah bersihkan saja, bersihkan iya. saja. Memang gitu, biasanya kan mungkin melihat darah, kok darah Pak, udah justru dihentikan, justru bersihkan sampai Justru bersih, karena plak itu bersih, darah akan berkurang. Iya. Oh, jadi harus Cuman bersih. memang seringkali kalau sudah seperti itu dengan gosok gigi saja nggak cukup, dia mau nggak mau harus kontrol ke dokter, bersihkan semuanya, dicek semuanya, ada terapinya, nah baru deh nanti ini. Tapi ya itu yang seringkali laporannya adalah, jadi saya takut dok setelah ada darah saya jadi nggak gosok gigi. Iya. Wah jangan. Takut sakit lagi gitu Iya. mungkin ya. Mungkin sakit enggak bu, tapi darahnya itu Darah yang mungkin buat orang melihatnya, oh ada ngeri darah gitu duluan, kan. udah. Betul. Ya, padahal terusin aja. Apakah Kira-kira ada demikian. pertanyaan, Mami? Saya mau Ya, yang bertanya lain. dokter. Boleh, silahkan. Kita mumpung bertemu nih sama Pak Karni. Dengan senang hati Bu. Bayar ya konsultasinya. Nah, mungkin yang pernah saya lihat ada di beberapa mungkin di dewasa ataupun di anak-anak ya, mungkin dari usia 6 atau 5 itu dokter, saya lihat suka ada gusinya, itu di gusi itu ada timbul putih di sininya. Nah itu membahayakan atau bagaimana, itu maksudnya namanya apa gitu loh dok? Ya, putihnya ada kayak timbul apa namanya, bisul gitu ya. kecil ya. Nah itu sebenarnya penanda Bu. Biasanya kalau ada bisul kecil itu bisa dia dari gusi, bisa dari lubang gigi. Kalau lubang gigi yang terlalu dalam, dia bisa keluar seperti bisul itu juga. Yang tadi kalau yang lalu kita sebutkan tuh harus dirawat pakai perawatan saluran akar ya. Ya. Kemudian kalau dari gusi bisa, kalau misalnya habis makan sesuatu yang keras, kemudian entah tulang, entah keripik ya, kemudian duri ikan, dia masuk ke situ tidak tercabut mungkin ya pada saat itu bisa. Tapi kalau dari gusi penyebabnya itu kita ambil, sembuh biasanya. Tapi tidak membahayakan dok, maksudnya untuk anak-anak di usia 5, 6 dan 7 itu membahayakan atau tidak dok gitu? Maksudnya Membahayakan Bu kalau dibiarkan ya, karena kan dewasa juga ya? Iya, apalagi dewasa. Kalau anak-anak mungkin nggak dirasa ya, karena dia dunianya masih bermain, masih terdistraksi. Iya. Tapi kalau tetap saja dengan adanya nanah ya istilahnya, itu kan bakteri ya yang terakumulasi di situ, takutnya sampai ke saluran rongga tubuh yang lain juga. Jadi lebih baik kita hilangkan penyebabnya. Dari mana? Apakah dari tadi benda asing ya, yang duri, kemudian tulang atau keripik itu kita hilangkan, atau kalau memang dari lubang gigi ya kita rawat. Karena kadang kalau seperti itu Bu, misalnya dia sudah dalam sekali ya, gigi susu terutama, kemudian tidak kita rawat, dia sudah dalam, akhirnya sudah ada seperti nanah, nanti lama-lama si akar gigi susu itu bisa melukai gusi sehingga dia sakit, mungkin kena ke tepi bibirnya atau tepi pipi dalamnya, itu bisa sakit. Kita sebut itu dengan ulcus decubitus. Jadi itu nanti yang harus kita ambil. Nah itu salah satu penyebab kenapa gigi diambil dini. Ya, mungkin harusnya belum nih, umur 6 tahun harusnya belum diambil, benihnya belum siap. Kejadian seperti itu Ya mau nggak mau diambil. harus diambil, karena kalau tidak anaknya yang kasihan. Nanti akhirnya ruangannya untuk gigi tetapnya hilang. Udah menutup dulu gitu. Kita nggak punya, begitu waktunya tumbuh, wah saya mau tumbuh di mana nih? Udah saya nyari Nanti tempat dokter lain dia lah. bilang guidance-nya udah hilang. Akhirnya dia bisa ke sebelah sini atau Sebelah dalam. sana. Ya. Iya, Gigi itu. gitu. Ya. Salah satu kenapa gigi berlubang juga bisa menyebabkan seperti itu. Jadi hebat sekali ya mama-mama ini sudah menjaga anak-anaknya, care Betul, gitu. Iya. Mama siapa tadi? Vidya. Mama Vidya sampai
ayo sikat gigi udah bersih belum? Jarang ya yang sampai kadang kan sudah ngantuk, udah gosok gigi, udah gitu. Ya udah tidur gitu kan ya. Jadi rapotnya bagus lah ya. Jadi kalau di dalam mulut gigi itu kalau ada benjolan atau apa itu juga tetap harus warning ya. Ya, Harus kalau waspada. masih bakteri kita hilangkan penyebabnya masih aman, tapi benjolan itu kan bisa macam-macam. Bisa ya. macam-macam. Jadi itu kita deteksi sedini mungkin. Jadi jangan dibiarkan juga ya kalau ada gusi berbenjol atau apa Dean gitu sama ya. Vidya mau tanya ke dokter nggak? Enggak. Ada pengalaman nggak nih Patris? Kalau Coba. ditanya mau nggak? Kalau ditanya coba matematika ya, matematika ya. Mending ditanya atau Nanti bertanya? kalau nggak tahu tanya ke narasumbernya ya. Sekarang Bu Penny aja jumlah yang gigi tanya. anak-anak berapa? Jumlah gigi orang dewasa berapa? Tahu nggak? Emang beda ya Pak? Ayo. Dokter mungkin saya mau nanya lagi. Boleh. Untuk anak usia, kebetulan ya ini terjadi dengan anak saya, di giginya itu, gigi depan tuh yang saya lihat itu kan udah berganti nih, tapi masih yang bergelombang, Iya. nggak rata. Iya. Kemudian giginya tuh kecil-kecil. Beda dengan yang depan. Kalau dulu ya, kita zaman dulu ini giginya gigi bobo ya dibilang. Iya, iya. Gigi bobo yang gede-gede gitu. Nah, ternyata gigi anak saya ini ada apa namanya plak ya, karang kalau nggak salah sih karang ya. Nah itu apakah sudah bisa dibersihkan dengan usia dia sekarang atau kita menunggu dengan gigi yang baru tumbuh atau bagaimana dok? Kalau karang gigi, pembersihan karang gigi dan plak itu sedini mungkin Bu. Salah satunya menyikat gigi itu kan untuk mencegah terbentuknya plak atau karang gigi. Kalau Pun gigi susu dok. ya tetap harus dijaga karena gigi susu pun masih dipegang oleh jaringan pendukung gigi, jadi masih bisa nanti berefek ke gusi, sementum, tulang alveolar dan jaringan periodontal. Justru dari dini kita ya. Kalau dia sudah terbiasa Bu, seperti kalau membersihkan karang gigi itu seperti kalau mama-mama ke salon tuh ya facial. Kalau dia sudah rutin facial per bulan, kemudian nggak rutin kan rasanya nggak enak ya. Nah itu sama. Biasanya kalau pasien yang sudah teredukasi setiap 6 bulan tuh dia selalu udah nggak enak giginya, udah nggak nyaman begitu biasanya. Walaupun edukasinya sudah dicoba ya, tapi biasanya pasti masih ada juga yang terbentuk di satu sisi-sisi tertentu, begitu. Dari sekarang, ya. Walaupun tidak ada karang gigi, kita menyebutnya dengan bukan scaling, profilaksis. Jadi profilaksis itu membersihkan debris-debris lunak seperti plak tadi, itu sudah bisa kita lakukan. Ya. Berarti Nggak takut kan ke dokter sejak gigi? dini. Takut nggak? Kalau saya cerita ke pasien biasanya begini Bu, di mulut kita ini kan banyak ya giginya ya. Iya. Kita nggak bicara jumlah, terus ada celah-celah. Iya. Rasanya sulit ya untuk bisa benar-benar gosok gigi itu. Sampai dalam ya. Nah, itulah makanya ada kampanye 6 bulan Iya. Dokter gigi. yang nggak bisa kekejar oleh pasien. Mana itu kita yang kita bisa bersihkan. Karena pada kenyataannya juga sulit ya, kita bersihkan sendiri, nggak bisa lihat, banyak kolong-kolong di situ rasanya pasti nggak akan bisa Banyak benar-benar. celah ya. Iya, benar yang betul. tidak bisa kita lihat kalau bening kan sebetulnya kalau Iya. plak itu. Jadi 6 bulan sekali. Ya, idealnya ya. Ke dokter gigi. Walaupun Mama sudah udah ke sikat dokter gigi gigi, ya, Mama. dokter Ya, Kita rutin sikat gigi, jadi plaknya itu atau kalau Iya, masih susah ya, iya. masih Betul. lengket gitu di Betul. giginya. Oh, kadang bukan masalah lengket atau susah dibersihkan, tapi Tidak terjangkau. Bu. Oh, tidak Ya. Sama seperti mungkin kita punya perabot banyak, meja, kursi, lemari, terus kita sapu, rasanya pasti di belakang ini nggak kebersih ya, kecuali sesekali kita geser semuanya bersihin, nah baru deh. Tapi rasanya nggak tiap hari lah ya kita geser Iya. lemari. Nah kira-kira seperti itu. Benar-benar. Iya. Benar-benar. Jadi kalau di mahasiswa kami ya kedokteran gigi biasanya untuk ngecek tuh pasien disuruh gosok gigi dulu. Habis itu dikasih disclosing. Iya. Anak-anak pernah pakai yang merah-merah nggak waktu KGS ya kan? Nah, Ada rasanya nggak? nggak ada. Ya dan nanti biasa mereka sudah gosok gigi pasien ditetesin itu kemudian disuruh lihat
masih ada nggak merah-merahnya? Oh masih ada. Jadi pasien kan merasa, oh saya sudah gosok gigi kok masih ada merah-merahnya, berarti saya belum sempurna membersihkannya. Dan itu boleh dipakai? Boleh. Jadi ya boleh. Boleh. Situ dok. Boleh. Mungkin bisa kalau yang Closing paling gampang Solution, Yayasan Kesehatan Gigi Indonesia. Yang UKGS ini bisa menjual. Bisa beli lewat situ. Itu nggak mahal. Oke. Bisa dipakai lama. Kan kita perlunya hanya tetes itu saja. Sebetulnya Cara pemakaiannya setiap kita setelah gosok gigi atau sebelum? Sebelum. Oh, sebelum. sebelum disikat dulu, atau bisa juga kalau ibu mau ngetes, gosok gigi dulu kemudian teteskan, lihat oh masih merah berarti saya belum membersihkan, masih gosok Kalau lagi. mau ngetes, saya tadi bersihin udah bener apa belum ya? Nah udah, gosok gigi dulu, tetesin, ratain semuanya ke gigi depan, belakang, kiri, kanan, wah semuanya, baru lihat di kaca. Oke, masih ada nggak? Kalau ada, berarti ya memang kita nggak bersih. Jadi intinya sebetulnya di sini Bu, kalau pasien atau anak-anak ini bisa membersihkan giginya, itu sebetulnya keberhasilan perawatan gusi ada di situ. Jadi mau kita membersihkan karang gigi sehebat-hebatnya, sebagus-bagusnya, atau misalnya sudah tidak bisa lagi kita bersihkan, kita harus membedah gusi tersebut, sesudah dibedah bagus, tetapi perawatan gosok giginya tidak bagus, itu juga tidak akan berhasil. Jadi keberhasilannya adalah pada saat melakukan pembersihan secara maksimal. Jadi bersyukur nih mama papa yang ada di rumah, yang anak-anaknya suka ke UKGS, setidaknya di kita tuh sebulan sekali anak-anak dikasih disclosing untuk sikat gigi gitu. Jadi plaknya berarti bisa terambil lah ya mama dan papa di rumah nih. Jadi lebih percaya lagi ya ada di sekolah ada UKGS. Ini sekali lagi perawatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ibu mau tanya dulu sama Dian. Dian ada pengalaman nggak tentang gigi? Giginya Dian gimana? Coba senyumku sehat, senyumku cemerlang. Mungkin belum tumbuh ya dok ya, itu karena belum tumbuh aja ya. Ada pengalaman nggak tentang gigi? Kalau pengalamannya sih tentang gigi berlebihan, lebih. Nah, Oh gitu. saya mau tanya nih, gigi lebih itu terbentuknya karena apa ya? Oh jadi kayak yang tadi mamanya ceritain ya. Iya. Udah, masih ada, terus Iya. tumbuh ya Iya, baru. iya. Sebenarnya Iya. mungkin itu bukan berlebih sih, tapi ya itu tadi, gigi anak-anaknya belum lepas, ini sudah mulai Tumbuh muncul gigi gitu. dewasanya. Jadi seolah-olah Gitu. berlebih mungkin. Tapi ya memang untuk tahu apakah betul itu gigi berlebih atau istilahnya tadi dikatakan fisiologis, ya harus diperiksa betul-betul. Ini ya kadang perlu ronsen karena kadang memang ditemukan giginya berlebih Bu jumlahnya. Kita menyebutnya Supernumerary. supernumerary. Iya. Normalnya berapa kalau kita dewasa? Dewasa itu sebetulnya kan satu rahang itu 16. 16. Jadi kalau dua rahang 32. 32 ya. Kalau anak-anak berapa gigi susunya di UKGS? Oh, di UKGS diajarin kalau anak-anak berapa? Berapa coba Nah, atas jumlah dan gigi susu bawah kita? Lupa. 10 ya? Ya betul. 10 per rahang jadi 20. 5, Ya. 5. Jadi semuanya 20 rahang 20 atas ya. dan rahang bawah. 10 ya, betul Kalau ya? dewasa itu 32. betul. Iya. Tapi ada juga ya yang ketika kita dewasa itu baru munculnya disebutnya gigi dewasa gitu. Ya, gigi bungsu itu disebutnya Yang paling terakhir iya, gitu. disebut juga dengan wisdom teeth. Jadi iya. ya istilahnya kalau sudah tumbuh gigi itu dia sudah wisdom gitu. Padahal kalau tumbuh gigi itu sakit ada, bermasalah banyak. Yang paling ujung tuh yang Ya, gigi geraham ketiga biasanya Geraham itu disebut. Bisa Iya, iya. menghadapi tumbuhnya gigi itu berarti bisa menghadapi yang lain. Iya. Dunia ini sudah bisa kita atasi gitu. Masalah apa sih gitu? Karena Kalau biasanya Vidya tumbuhnya gimana nih? tidak normal, Bu. Lebih Oh. miring sehingga dia harus ada intervensi atau perawatan bedah untuk diambil. Jadi enggak Ya, signifikan. kecuali ada yang beruntung dia tumbuh normal ya nggak masalah ya. Oh, kalau Vidya gimana? Ada pengalaman enggak waktu V aja. merasa perawatan giginya Vidya Aman gimana? ya? Aman? Kalau saya sih aman-aman aja gitu. Aman-aman aja. Enggak Sama sama mama ini ya. Kayaknya giginya bersih ya dok. Iya. Coba kalau Iya. dilihat nih Iya, bersih gitu ya.
Karena mama ini ya rajin ya, malam memantau ya. Udah mulai tanggal? Udah sih, cuma ada satu kekhawatiran aja dok. Kakaknya ini kan dulu waktu kecil juga rapih gini, tapi saat udah mulai ganti gigi tetap itu kan jadi nggak rata nih, istilahnya kayak kayak berantakan gitu kan. Itu tuh pengaruhnya, apalagi udah mulai remaja gitu kan, jadi dia tuh merasa nggak pede. Nah, kira-kira umur berapa yang tepat untuk membereskan gigi, atau biasa kan dipakai kawat gigi ya. gitu ya? Itu umur berapa ya dok? Sebetulnya kalau usia yang ideal untuk pemakaian atau perawatan kawat gigi itu pada saat semua gigi tetapnya sudah tumbuh. Tetapi pada kasus-kasus tertentu, misalnya kan yang merawat tuh biasanya dokter gigi spesialis ortodonti. Mereka mempunyai suatu analisa tertentu. Ini harus dilakukan sekarang pada saat gigi campuran. Gigi campuran tuh ada, misalnya masih ada gigi susunya, gigi tetapnya belum semuanya tumbuh, atau misalnya tidak memerlukan pada saat itu juga dirawat, dia bisa menunggu gigi tetapnya keluar dulu. Ya. Karena kan rahang itu berkembang, Bu. Jadi rahang itu berkembang biasanya sampai satu titik dia akan berhenti. Nah itu sebelum berhenti itu kita ideal kalau sudah rahang gigi tetapnya tumbuh semua. Itu kira-kira usia berapa ya dok? Biasanya di atas 13 tahun ya, karena gigi kaninus, gigi taring itu yang terakhir tumbuh tuh 13 tahun. Tapi kembali ke individual, ada yang mereka cepat keluar ya, ada juga yang memang lambat keluar. Ya mungkin salah satu pertimbangannya itu kalau gigi campuran. Bahkan kadang ada yang nggak keluar loh. Iya. Saya ada satu pasien yang dia kependam terus di mulut. Mana ya gigi taringnya nggak ada. Coba deh ronsen, begitu ronsen ada di sini, tapi ya nggak keluar karena posisinya miring gini. Nah jadi kalau zaman dulu orang mikir ini kok gigi tetapnya nggak tumbuh-tumbuh ya, ini udah waktunya umur, udah cabut aja. Wah jangan, belum tentu. Jadi kadang kita harus lihat seperti itu. Bahkan ada juga teman sejawat saya, dokter gigi juga, dia tidak punya gigi tetap beberapa biji karena ya memang nggak ada benihnya. Untungnya gigi anak-anaknya bagus, jadi ya nggak terlihat. Saya nggak tahu sampai dia cerita, oh iya ya kamu nggak ada gigi tetapnya, karena memang nggak ada benihnya. Di ronsen juga memang nggak ada. Kadang itu bisa saja terjadi. Gitu. Jadi ada gigi berlebih, ada juga dia yang anodonsia, tidak ada hipodonsia, tidak ada giginya. Atau giginya jumlahnya tidak ideal 32. Beda-beda memang ya. Iya. Semua jadi, individual. Betul, individual. Sama dengan sikat gigi juga individual ya. Jadi nggak bisa yang Dean kemudian karena rahangnya ya disesuaikan dengan rahangnya. Kalau rahangnya besar kita pakai yang kecil nggak ngejar, capek. Tapi kalau rahangnya kecil kita pakai yang besar, dan itu udah ditanamkan dari kecil dok ya. Iya, kalau namanya sikat gigi harus sendiri-sendiri. Apalagi pokoknya jangan ganti-gantian. Iya, sendiri-sendiri. Saya juga sikat giginya nggak bisa yang gede, kecil aja. Karena kan Bu Penny mungil, ya. Mungil, iya. Jumlah gigi saya itu juga 29. Coba dicari sisanya kemana Bu? Sisanya Dean kan kelebihan. Saya kalau tumbuh juga saya bingung mau ditaruh di mana, dia akan kemana. Nah ya itu yang seringkali gigi yang geraham paling terakhir sering jadi masalah karena dia pengen tumbuh, akhirnya nggak kebagian tempat karena tumbuhnya udah terakhir, sudah keisi sama yang lain, kursinya udah habis ya. Jadi belum wisdom saya. Belum bisa. Gak apa-apa, yang penting tidak sakit ya. Mulai wisdom, makanya biasanya mungkin wisdom karena biasanya tumbuhnya terakhir sudah usia berapa gitu. Bener. Karena nggak ada tempat dia dorong, akhirnya itu yang jadi sakit itu biasanya itu. Iya betul. Ini banyak sekali ya pengalaman kita untuk kali ini ya, ilmu kita lebih banyak lagi tapi hari ini. Kita mendapat pemahaman tentang seputar gigi ini untuk sesi yang kedua ya. Betul. Jadi lebih paham lagi, dan sekali lagi kalau menurut saya segala sesuatu yang udah ada tadi harus dijaga dan dirawat. Lebih baik mencegah daripada ulang coba semboyannya tadi apa?
Apa ya? Gigiku Oh, sehat, senyumku senyumku cemerlang. Kalau gigi sehat, senyum kita Ya, jadi cemerlang. cemerlang gitu aja ya. Iya, iya, Mau iya. bicara, mau senyum gitu ya. Iya. Bu Feni, Baik, akhirnya. boleh nanya lagi? Oh, satu lagi. Dengan senang hati. Pengalaman juga, Iya. pengalaman. Maksudnya pengalaman juga dengan anak saya. Giginya itu yang depan tuh udah tanggal, maksudnya udah cabut. Tetapi dia tuh lama, proses tumbuhnya itu lama. Kemudian saya lihat sedikit-sedikit dia keluar, sedikit-sedikit dia keluar. Nah akhirnya mentok, stuck dia di situ, jadi kecil banget dokter. Nah saya kan jadi komunikasi dengan ada salah satu juga orang tua murid juga. Ini kenapa ya mam? Saya bilang gitu, kok gigi anak saya tumbuhnya kok nggak kayak gigi bobo gitu. Padahal mah ini udah memang tumbuh, tapi memang dia maksudnya udah tangkal tapi dia belum tumbuh dok gitu. Lama itu proses tumbuhnya. Nah akhirnya coba Bu diiniin katanya di ronsen dulu kata kayak gitu kan. Nah, akhirnya tapi memang saya yang ya udahlah mungkin akan tumbuh seperti biasa gitu kan. Nah pas saya lihat tuh kok nggak berkembang gitu, akhirnya tumbuhlah yang gigi yang sebelahnya ini dok. Nah gigi sebelahnya itu tumbuh miring dianya, itu yang saya katakan tadi miring. Nah akhirnya saya pergi ke dokter gigi, kebetulan karena gigi di sebelah sininya dia udah goyang, sekalian saya tanyakan, terus kata dokternya ya udah Bu di ronsen. Pas di ronsen memang dia lihat tuh katanya ini gigi berlebih dan harus dicabut. Seperti itu. Nah itu penyebabnya apa dok gitu? Kok dia kecil-kecil terus gitu? Kok gak tumbuh-tumbuh gitu? Jadi keluarnya kecil banget dokter gitu. Iya, biasanya kalau gigi berlebih atau supernumerated itu ukurannya tidak ideal Bu. Jadi kalau kenapa itu bisa terjadi ya itu sudah dari yang di atas. Memang perlu dicabut dok? Kalau gigi berlebih dan dia mengganggu karena tempatnya tidak cukup, mungkin ada perlu intervensi harus dicabut karena berlebih kan rahangnya tidak cukup. Tetapi kalau itu masih menempati, ternyata rahangnya mengikuti papahnya besar gitu kan, giginya kecil-kecil masih bisa menempati dan itu tidak ada keluhan, tidak masalah. Tapi justru yang tadi gigi tidur tidak bisa keluar itu kita yang harus lihat apakah dia mengganggu organ di atasnya seperti sinus dan sebagainya atau tidak itu saya. Karena kadang kalau gigi yang terpendam tidak bisa keluar, itu bisa ada keluhan di luar gigi ya. Misalnya dia kok saya sering pusing, kemudian sakit kepala, kok saya sering sampai keluar cairan setiap pagi, sinusitis itu bisa juga. Dan bisa juga gigi berlubang atau ada kelainan di sekitar rongga mulut berpengaruh ke organ sekitarnya, misalnya sinus, hidung, kemudian jantung ya, itu bisa. Jadi karena bakteri kan kita nggak tahu dia perjalanannya begitu. Jadi sekarang masih bolong aja dok? Masih bolong ya. Disarankan memang umur 13 itu dengan ada giginya, gigi tariknya, kalau udah keluar baru disuruh pakai Kawat. Iya. Cuma saya kan kasihan juga ya dok ya karena dia miring kok nggak berubah-berubah. Akhirnya saya bilang coba deh dari kalau orang dulu kan katanya di gini-giniin gitu ya. Ditarik-tarik gitu ya. Nggak ada. Supaya ini. Kalau sekarang Dean umur berapa Bu kalau boleh saya tahu? Umur 11 ya. 11 tahun. Oh, 10. Oh ya. 10. Enggak ya? Anak apa ini? Dia yang Dia sudah gini. 10. Iya, 10. Nah, nanti biasanya akan berkembang rahangnya ya. Enggak apa-apa deh. Mudah-mudahan. Tapi kalau tidak bisa ya harus nunggu taringnya. Karena taring itu guidance pembentuk tulang muka, Bu. Jadi coba perhatikan kalau orang nggak punya taring pasti aneh deh bentuknya. Iya, karena itu dia jadi kayak bentuk. gerbang gitu Ya. kan, kiri kanan. Kayak pilarnya. Ya, muter. Oh ya, muter dia, muter. Ya, kayaknya memang nanti harus memerlukan perawatan tambahan. Harus dirawat ya. Memang harus pakai kawat. Iya, biasanya memang harus. Kawat gigi itu katanya harus ada beberapa gigi. Iya, itu harus menunggu gigi tetap dulu keluar semua. Kemudian supaya bisa diperkirakan ruangannya berapa yang diperlukan untuk ya. Jadi memang ada aturan-aturan atau kondisi syarat tertentu untuk bisa dilakukan perawatan ortodonsia.
Baik. Nggak apa-apa, lebih tren ya, Daryl, pakai kawat gigi kan tren. Katanya itu dok, yang selain kawat gigi kan maksudnya yang tidak perlu dicabut tuh, cuman saya lupa namanya apa gitu ya dok. sebetulnya kalau perawatan kawat gigi, kalau ruangnya cukup, Nggak perlu dicabut. tidak perlu pencabut. Tidak selalu Iya. dicabut. Selalu ya. Iya, tidak selalu. Karena prinsipnya dicabut itu sebenarnya mereka Menyediakan cari ruang. ruangan. Ya. Jadi kalau saya suka ibaratkan ini tempat parkir, mobilnya udah penuh, ini satu pengen masuk, mungkin ini harus keluar dulu supaya dia bisa masuk. Nah, begitu juga gigi, kalau ini sudah penuh, terus ini kok nggak ada nih, ini posisinya, tapi pengen dimasukin, mau nggak mau kadang giginya yang dicabut, tapi tidak selalu dicabut, kadang rahangnya bisa digedein. Jadi ruangannya diperlebar sehingga dia bisa masuk. Mungkin juga bisa Ibu. Jadi tidak selalu sih. Atau kalau ruangannya berlebih, dia mau ini juga kalau dicabut lebih bahaya lagi nanti. Iya. Jadi kalau ruangannya hasil pemeriksaan analisanya ternyata sudah cukup lebar, itu malah nggak boleh dicabut. Karena kalau dicabut malah jadi carang-carang, jadi renggang-renggang. Ya, jadi memang ada umur tertentu ideal. Ya. Satu mungkin ya kalau kita pada anak-anak sekali kan pembersihannya nanti tidak maksimal karena memakai kawat gigi itu usaha untuk membersihkannya lebih daripada tidak memakai, ya kan? Karena Ya, ada logam di sesuatu yang situ, melintang-lintang itu. plak gampang sekali menempel. Nanti kalau anak-anak belum bisa membersihkan secara mandiri sendiri gitu ya, maka justru jadi merusak giginya, jadi karies di giginya atau gusinya bermasalah. Jadi mungkin itu yang harus. Jangan khawatir kalau pakai kawat gigi nanti jutawan kan. Jadi pengetahuan ya buat saya, buat kami para Iya, orang tua iya, gitu ya. iya. Saya juga ada lagi nih Bu Penny. Gak apa-apa ya. Satu lagi aja ya. Ya baik. Saya melihat di anak usia 45, kebetulan memang saya mengajar anak-anak usia dini Bu. Jadi ada beberapa anak itu yang giginya itu bukan tidak rata, berjarak. Jadi antara ini tuh ada jarak-jaraknya. Nah seperti itu. Itu perbedaannya dengan gigi anak yang saya lihat tuh kalau di sekolah itu ada giginya yang rapet, ada giginya yang jarang-jarang. Nah itu kenapa dok gitu? Katanya sih kalau yang gigi jarang-jarang ini katanya lebih jarang sakit gigi katanya. Katanya ya dok. Sebenarnya Saya juga nggak tahu, cuman kebetulan saya kenapa ya giginya kok anak ini kok jarang-jarang gitu ya, jadi memang ada sela-selanya seperti itu. Nah, itu perbedaannya dengan gigi yang rapat-rapat itu apa dok? Ya itu tadi yang mungkin ya Dokter Bon ya. Ya. Perpaduan anak itu kan perpaduan dua genetik ya, papa dan mama. Apakah rahangnya mengikuti mamahnya atau papahnya? Kalau dia rahangnya mengikuti mamahnya, giginya mengikuti papanya gede-gede, akhirnya dia berjejal tadi kan disebutnya. Tapi ini rahangnya ngikutin papahnya, giginya ngikutin mamahnya yang kecil-kecil. Akhirnya ada Ada ruangannya ruangan. berlebih. Itu kita sebut dengan diastem. Ada diastem di setiap gigi. Jadi kalau idealnya itu gigi sama gigi itu kontak. Ada satu Rapet titik ya? kontak, titik kontak. Sehingga pada kita memerlukan alat bantu tadi dental floss. Ya. Nah kalau tadi misalnya disebutkan kalau giginya jarang sakit gigi, belum tentu kalau nggak disikat Kayak mitos terus. jadinya Sama ya. aja, sama Mitos Kalau nggak lagi ya. disikat terus orang giginya nyemplung di Berarti situ nggak besar. masalah ya dok ya dengan anak usia segitu ya? Tidak masalah Tidak karena Untuk anak-anak usia segitu Ibu masih banyak kemungkinannya. Berkembang Ya. lagi Jadi ya. mungkin usia Masih gigi segitu susu, ya. kalau kita ingat anak-anak biasanya kalau baru tumbuh biasanya kecil, terus nanti panjang terus ini tuh nggak rapet langsung kan, dia pasti ada renggang. Mungkin masih di fase itu juga, mungkin sekali. Nah nanti lama kelamaan kan dia geser, nutup sendiri. Jadi terlalu dini mungkin untuk kita ya khawatir sih wajar-wajar saja ya. Tapi usia segitu nanti kita kedepannya masih bisa saja berubah. Seperti tadi dikatakan Ibu, waktu kecil giginya rapi, begitu mulai tumbuh, loh kok jadi ini. Jadi kemungkinannya masih banyak. Makanya Perkembangan biasanya itu beda ya. ketika ke dokter gigi masih di usia ya pertumbuhan seperti ini masih kecil, biasanya mereka melakukan observasi dulu.
Jadi dia nggak lakukan apapun, oke deh coba nanti sekian bulan cek lagi ya gimana perkembangannya. Karena ya dia pengen tahu juga, masih banyak kemungkinannya nanti. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah. Kecuali kalau renggangnya karena ada karies di kanan kiri giginya, itu betul. kita yang harus. Nah itu yang mungkin harus ditangani. Itu harus Renggang ditangani. tapi ada kelihatan hitam giginya, ada cekung, wah ini pasti karena lubang. Itu Mau yang nggak mau kita harus ini. dibenerin. Dan itu misalnya beberapa gigi, nah itu karena satu kan mungkin anak ngeluh sakit juga tidak tahu bagaimana ini sakit dari mana, mengganggu konsen atau fokus anak juga nanti takutnya ya pada saat Jadi gigi belajar. berjarak itu bukan berarti rapih dan nggak masalah, tapi pasti ada sesuatu juga gitu ya. Bisa jadi karena keturunan, bisa jadi karena ada karies sesuatu juga gitu bisa. ya. Iya. Jadi memang banyak ya masalah-masalah gigi gitu ya. Dan memang untuk lebih jelasnya memang harus ke dokter gigi gitu. Begitu Pak Tris ya. Seru nih yang sekarang ini Sepertinya kita sudah di penghujung acara. cukup untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol tentang seputar gigi. Gigi, Ya. ya. Jadi sekali lagi bahwa kita dianjurkan untuk selalu merawat Merawat gigi, gigi. walaupun kadang-kadang memang faktor M ya. Malas. Aduh udah ngantuk tidur aja deh, nggak usah sikat gigi gitu ya. Nah Patris, dari pertemuan ini ada beberapa nih kesimpulan yang bisa kita ambil nih. Yang pertama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan yang kedua, kita ingatkan nih kepada Bapak Ibu anak-anak yang di rumah yang melihat acara ini, jangan lupa untuk selalu rajin membersihkan gigi. Apalagi untuk sekolah-sekolah yang udah ada nih UKGS-nya, jangan khawatir ya, karena nanti akan selalu diperiksa. Ya, Tapi betul. kalau Tadi yang secara berkala tadi minimal 6 bulan sekali. ke dokter ya harus ke dokter minimal 6 bulan sekali untuk benar-benar merawat gigi supaya tidak ada masalah-masalah gigi lainnya. Iya. Plak, karang gigi berlubang, apalagi tadi ya gusi berdarah, itu bisa kita hindari. Jangan sampai gigi kita itu tidak bisa diselamatkan dan kita harus menggunakan gigi palsu. Jangan mau. Seenak-enaknya gigi palsu pasti Lebih enak gigi asli. lebih enak itu gigi asli ya, betul. Terima kasih nih untuk kedatangan Terima kasih untuk semua. Mama Dias, Papa Bapak Dias, Mama Iya, Vidya, Vidya. Mama Deandra. Terima kasih untuk waktunya nih. Kita jadi bisa ngebahas tentang gigi, kita jadi punya pengalaman baru, pengetahuan baru tentang gigi. Nah, Bapak dan Ibu di rumah, terima kasih untuk waktunya. Lain kali kita bisa bahas lagi tentang tema yang lain mungkin ya Pak Tis Iya, ya. boleh, Benny. Nanti kita akan jumpa lagi di podcast kami yang selanjutnya. Kita akan mencari tema yang kira-kira menjadi Isu yang persoalan penting ya. kita dan juga menjadi edukasi untuk kita semua. Betul. Kita sama-sama yuk ada jargonnya tentang gigi nih yang tadi kita Oh, yang buat tadi. yang tadi pagi kita kompakan ya. Iya. Kita coba ya. Gigiku sehat, senyumku Senyumku cemerlang. Sampai jumpa lagi.